Selamat pagi para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau berkenan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terangilah hati kami dengan cahaya sabda-Mu, agar kami sadar dan segera berbalik kepadamu bila kami mulai menyimpang dari jalan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan. Ada pelbagai pepatah bijak yang bicara tentang kesuksesan atau pelajaran hidup. Misalnya, kegagalan memberi kita banyak pelajaran. Sementara itu, kesuksesan memberi kita sedikit pelajaran. Kiranya ada benarnya. Orang yang ingin sukses tidak akan menyerah berhadapan dengan kegagalan. Gagal baginya adalah berkat, di mana ia menyelidiki secara mendalam banyak hal baru sebelum mendarat di bandara kesuksesan. Kita merasa lemah saat kita tidak mampu melihat apa-apa lagi. Inilah sikap kebutaan kita. Belajar dari orang buta dekat Yeriko, kita juga butuh bantuan. Mata tidak bisa melihat, tetapi mulut bisa berteriak. Itulah hebatnya orang buta, tahu menggunakan inderanya dengan baik. Orang buta ini tidak mau tinggal nyaman dalam kelemahan. Ia cari bantuan pada Yesus. Alhasil, kegigihannya berusaha membuahkan hasil. Ia pun bisa melihat. Jatuh di dalam kelemahan mesti jadi kesempatan emas untuk masuk dalam permasalahan, mencari solusi, lalu menemukan angin keberhasilan lagi. Seperti orang buta ini,
Makin disuruh diam, makin keras ia berteriak. Iman mesti keras seperti ini. Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, saat berdoa, kita minta banyak hal pada Tuhan. Padahal lebih tepat, kalau kita mohon karunia Tuhan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan saat itu daripada kita minta banyak hal. Penyenis yang buta tahu apa yang ia butuhkan saat itu agar bisa melihat. Dia tidak minta kekayaan atau kehormatan. Bisa melihat saja, itu sudah cukup. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Sikap penyemis buta ini hendaknya menyadarkan sikap iman kita. Mari kita mohon karunia iman sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Tuhan lebih tahu dan Dia pasti akan mengabulkannya. Kisah Yesus menyembuhkan seorang buta di dekat Yeriko membawa sebuah detail yang seringkali kita lewatkan begitu saja. Detail tersebut adalah Yesus lewat. Mengapa detail ini penting? Karena lewat ternyata membawa perjumpaan. Perjumpaan Yesus dengan orang buta membawa kesembuhan dan kehidupan. Kita seringkali tenggelam dalam kesibukan harian. Kita lewat di antara kerumunan manusia. Semua seolah-olah bergerak, namun larut dalam pikiran dan kegelisahan masing-masing. Yesus lewat, tapi Dia peka. Yesus tidak tersendera oleh kesibukan diri. Ia melihat dunia sekitar dan sesama. Lewat menjadi perjumpaan bagi banyak orang. Lewat menjadi kesempatan untuk hadir dan mendengarkan. Lewat bahkan mengarahkan kita untuk membentuk sebuah komunitas solidaritas. Kita melewati berbagai aliran kehidupan. Justru di sanalah Tuhan lewat. Jika kita peka menanggapi kehadirannya di tengah hiruk-pikuk dunia ini, hal ini akan membawa keindahan dan perjumpaan yang menghidupkan. Yang ilahi lewat untuk menyapa manusia. Maukah kita semua disapa? Ada di mana ketika Tuhan lewat? Tuhan Yesus, semoga kami mampu melihat-Mu dalam diri sesama. Mampukanlah kami setia beriman kepadamu, jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.